Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novantar Ramses Negara, mahasiswa pasca sarjana program studi Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Baik, di video kali ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya yang sudah saya buat. Saya akan membagikan informasi tentang langkah-langkah atau tutorial untuk melakukan uji independen di tes. Nah, baik. Nah, kita akan melakukan uji independentitas pada data sampel atau data simulasi yang sudah saya siapkan seperti ini. Nah, kemudian ini uji independentitas ini akan dilakukan pada judul ini, yaitu efektivitas strategi pembelajaran berbasis game terhadap prestasi belajar geografi siswa kelas 10 IPS di SMA. Kemudian ini adalah rumusan masalahnya. Kita akan melihat dengan pertanyaan apakah model pembelajaran konvensional itu punya pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas 10. Lalu yang kedua, apakah model pembelajaran berbasis game berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi di kelas 10. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa di kelas 10 IPS pada mata pelajaran geografi yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berbasis game. Jadi kita akan melihat perbedaan antara hasil belajar siswa di mata pelajaran geografi yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berbasis game. Lalu hipotesis penelitiannya adalah hipotesis 0, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara prestasi belajar siswa yang diajarkan menggunakan strategi pembelajaran berbasis game dan strategi konvensional pada mata pelajaran geografi. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi atau hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan strategi pembelajaran berbasis game dan strategi konvensional pada mata pelajaran geografi. Lalu ada kelompok eksperimen, yaitu siswa yang diajarkan menggunakan strategi pembelajaran berbasis game. Kemudian ada kelompok kontrol, siswa yang diajarkan menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Jadi nanti akan dibagi untuk melakukan uji independen ini kita akan menggunakan pretest dan posttest. Pretest itu akan dilakukan pada dua komponen, yaitu pada siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis game. Posttest juga dilakukan pada siswa yang mengikuti model pembelajaran berbasis game, begitu juga dengan pretest dan posttest pada pada model pembelajaran konvensional. Nah, itu bahan-bahan yang kita akan melakukan uji pada independent test. Nah, saya sudah menyiapkan data simulasinya. Ini adalah data hasil belajar kelompok, kemudian ini adalah kelompok-kelompok ini saya sudah membuat data yang turun ke bawah, itu mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, keterangan kelompok itu adalah kelompok 1 itu hasil pretest konvensional, kelompok 2 itu adalah pretest konvensional, kelompok 3 itu pretest berbasis game, dan kelompok 4 itu posttest berbasis game. Nah, ini juga ada data ini sama dengan data ini, cuma dalam bentuk beda saja, itu bentuknya menyamping. Kalau ini turun ke bawah, kenapa menyamping? Karena kita akan beberapa uji yang menggunakan data dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk memulai, mari kita buka dulu SPSS kita. Nah, ini SPSS. Saya akan memindahkan data ini dulu ke SPSS. Saya copy dulu. Total siswa yang kita akan uji itu ada sekitar 15. Saya copy dulu, kemudian saya pindahkan di sini. Kita buka di variable view, saya ubah dulu ini untuk memudahkan nanti dalam proses pengerjaan. Oh, maaf, tidak boleh spasi. Belum lokasi. Nah, itu kemudian
value-nya kita ubah dulu. Dari situ 1 itu adalah B1 adalah pretest konvensional. Lalu 2 post test konvensional. 3 pretest berbasis game. 4 post test berbasis game. Nah, kita buat seperti ini karena ini menyesuaikan dengan data ini nanti. Karena nanti berguna nanti ketika kita melakukan uji. Baik, setelah kita memindahkan data, maka tahapan yang pertama bisa kita lakukan adalah kita akan melakukan uji normality dulu terhadap data yang kita simpan. Apakah data ini terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, untuk uji normality, pertama kita klik analyze, kita pilih deskripsi statistik, dan kita explore. Kita pindahkan dulu komponen hasil belajar ke tabel dependent list. Kelompok hasil kita pindahkan ke factor list. Kita pilih plot, kita cek dulu, kita centang yang normality plot with test. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sejenak, sudah keluar hasilnya. Nah, ini adalah hasil uji normality-nya. Kita akan melihat ini tes normality-nya. Karena data sampel itu di bawah 50, maka yang mesti kita lihat adalah pada bagian di Sapiro-Wheel. Nah, pada Sapiro-Wheel itu kita lihat nilai signifikansinya dari 4 variabel tadi, baik test konvensional, post test konvensional, free test berbasis game, post test berbasis game itu nilainya di atas 0,05. Kalau kita rincikan, misalnya tadi kayak free test konvensional 0,525, kemudian post test konvensional 0,877, lalu ada pretest berbasis game itu 0,433, post test berbasis game itu 0,270. Nah, berdasarkan ketentuannya, karena ini di atas 0,05, maka tentu seperti ini. Jika P di atas 0,5, maka data dianggap terdistribusi secara normal. Oke, jadi bisa kita melakukan uji untuk selanjutnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan tes homogenitas. Itu. Oke. Nah, kita akan uji homogenitas. Kita pilih menu analyze, kita pilih menu compare mean, oke, sejenak. Dari mana ya? Oke, ini kita klik analyze, kemudian pilih compare mean, kita pilih one way ANOVA. Kita pindahkan variabel di sini ke variabel dependent list dan faktor. Hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, kelompok hasil kita pindahkan ke faktor. Kita pilih option, kita cari homogenitas. Oke, ini homogeneity of variance test. Centang, kita klik continue, kita klik oke. Hasilnya seperti apa? Kita akan lihat. Oke, ini sudah ada hasilnya. Oke, ini tes homogeneity of variance. Hasilnya saya sudah pindahkan hasilnya. Ya, ini sudah saya pindahkan. Nilai signifikansinya itu tadi kita lihat 0,755, 0,804, 0,804, dan 0,742. Nah, penjelasannya hasil homogenitas itu di atas 0,05 maka dianggap
homogen. Karena tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Kalau di bawah tadi jangan tidak homogen karena ada perbedaan signifikan, karena di atas 0,05 nilai signifikansinya, maka dianggap varian dianggap homogen. Ini untuk hasil uji. Oke. Oke, karena rangkaian tes sudah kita lakukan di tahap awal, kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Apakah model pembelajaran konvensional itu punya pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS? Nah, untuk menjawab ini, kita kembali buka lagi data SPSS. Kita file yang baru saja. Kenapa file baru? Karena kita akan memindahkan data ini ke tadi. Kita akan kopikan saja datanya di data view. Oke. Nah, kita ubahkan namanya dulu sesuai urutannya tadi. Ya, itu dites konvensional. Dites berbasis game, tes berbasis game. Oke, kita ubah dulu desimalnya. Karyanya sudah. Oke, sudah. Nah, untuk melakukan uji yang pertama, jawab pertanyaan pertama, kita akan pilih analyze, kita pilih compare mean, independent sample test. Nah, ya, analyze, compare mean, pirate sample test. Nah, kita akan melihat ya yang pertama. Tujuan yang pertama kita pindahkan dulu variabel yang pertama, tes konvensional dan post test konvensional. Kita klik OK, hasilnya seperti apa. Nah, data ini hasil ujinya sudah saya pindahkan di Word. Kita lihat dulu nilai signifikansinya adalah 0,632. Kita lihat 0,632 nilai signifikansinya, maka berdasarkan hasil pirate sample test dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,632, maka hipotesis diterima dan AA ditolak. Dengan demikian tidak ada perbedaan signifikan. Hipotesis HO-nya tadi kita jelaskan di atas bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi atau hasil belajar ya. Hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan strategi pembelajaran konvensional berbasis game dan pada konvensional. Oke ya. Itu hipotesisnya untuk hasil pirate sample test. Sehingga pertanyaan satu sudah bisa terjawab ya. Oke. Lagi. Nah, setelah kita akan melakukan uji varieties lagi. Tapi kalau tadi itu pada pretest konvensional, kita akan melakukan pada pretest dan post test berbasis game. Hasilnya menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Oke. Oke, kita klik analyze, kita pilih comparing mean, kemudian kita pilih pirate sample test. Nah, kita clearkan dulu. Nah, kita pindahkan di tes berbasis game. Kemudian post test berbasis pindahkan. Kita klik OK, kita lihat hasilnya seperti apa.
Nah, ini ada hasilnya. Saya hasil tadi adalah ini adalah hasil paired sample test untuk post test, pre-test dan post test yang berbasis game. Ini hasilnya saya sudah kopikan. Hasil ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah model pembelajaran berbasis game itu punya pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS. Di hasil ini saya sudah pindahkan ke Word. Ini adalah hasil yang tadi. Oke, saya pindahkan ulang saja untuk ini tadi hasilnya. Kita klik kanan, kita copy paste dalam bentuk image. Ini tadi hasilnya sebenarnya sama. Saya hapus dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, besarkan. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Nilai signifikansi dari hasil ini kita akan melihat nilai signifikansi adalah 0,001. Secara ketentuan dalam melakukan uji ini, jika nilai value-nya atau nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan yang secara statistik antara dua kelompok data. Jadi kelompok datanya adalah pretest dan post-test. Nah, jika lebih besar, maka tidak dapat perbedaan signifikan. Melihat ini, maka nilai signifikansi 0,01, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan secara statistik antara dua kelompok tadi. Maka ini akan bisa menjawab tadi pertanyaan yang kedua bahwa hipotesisnya terdapat itu hipotesis H1-nya, hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan signifikan antara prestasi belajar yang diajarkan menggunakan strategi pembelajaran berbasis game pada siswa kelas kelas 10 mata pelajaran geografi. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa di kelas 10 IPS pada mata pelajaran geografi yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berbasis game? Datanya masih sama. Data ini. Nah, setelah melihat hasil dari yang rumusan masalah yang nomor 2, kita akan berlanjut ke rumusan masalah yang nomor 3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa di kelas 10 IPS pada mata pelajaran geografi yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berbasis game? Nah, untuk menjawabnya, kita kembali lagi ke data di awal, data yang tadi turun ke bawah, bukan data yang menyamping. Kita mulai klik ke Analyze, kemudian kita pilih kita pilih Independent Sample Test. Nah, ini ada dua variabel, kita pindahkan hasil belajar, kemudian yang kelompok hasil kita pindahkan ke bagian grouping table. Setelah kita pindahkan, kita pilih define groups. Nah, karena tadi kita ingin membandingkan hasil belajar yang konvensional dan berbasis game, kita akan melihat tadi di komponen tesnya tadi itu. Komponen tes tadi ini. Nah, kita ingin membandingkan yang kelompok 2 hasil post test konvensional dengan hasil post test berbasis game. Nah, kita akan di data tadi, groupingnya kita tentukan yang nomor 2 buat tadi grup nomor konvensional, kemudian yang ini adalah berbasis game. Kita continue. Nah, kita lihat hasilnya. Kita klik OK. Apakah hasilnya sudah? Ya, ini sudah keluar hasilnya. Sudah keluar hasilnya tadi. Nah, hasilnya sudah keluar, hasilnya sudah saya pindahkan di Word. Ini hasilnya. Ini hasilnya kita akan melihat berapa nilai signifikansinya. Dari sini kita lihat nilai signifikansinya ada 0,29. Jika mengikuti ketentuan, maka bisa dinyatakan ada perbedaan signifikan. Kenapa? Karena jika nilai P lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang post test konvensional dan kelompok post test basis game.
kita melihat nilai signifikasi 0,029. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Oke, nah setelah kita melihat perbedaannya, kita akan melihat ukuran besarannya, effect size-nya dari perbedaan yang signifikan antara dua kelompok ini. Itu kita buka lagi datanya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat besaran perbedaannya. Kita kembali lagi data awal. Untuk melihat besaran perbedaannya, kita akan melihat kembali ke data deskriptif tadi yang kita analisis. Nah, kita akan menggunakan data ini untuk melakukan perbedaannya, khususnya pada proses konvensional dan proses berbasis game. Data yang kita gunakan adalah min dari proses konvensional, kemudian standar deviasi dari proses konvensional. Kalau untuk proses sama juga untuk proses berbasis game, data yang kita pakai adalah min dari proses berbasis game, kemudian standar deviasinya. Nah, untuk nilai besaran ukurannya, kita akan menggunakan rumus. Rumusnya kita bisa buka di sini. Ini rumusnya. Access-nya ini rumusnya. Grup 1 tadi kita masukkan yang min dari proses konvensional. Saya sudah pindahkan data itu. Ini min. Ingat saja untuk pindahkan. Minnya dari berapa? Oke, ini 63,27. Kita masukkan 63,27. Lalu standar deviasinya 10,278. Dan jumlah sampel tadi 15. Grup 2 tadi 71,2. Lalu standar deviasi 8,453. 15 kita kalkulkan. Oke. Kita klik calculate. Hasilnya sudah keluar. Ini hasilnya, kohensnya. Kita sudah saya siapkan emah hasilnya. Nah, ini rumus untuk tadi melihat efek size-nya. Cohen ini, kemudian ini hasilnya. Nah, bagaimana membacanya? Kita akan melihat ketentuannya adalah prestasinya. Ini interest prestasinya adalah besaran efek area jika kecil itu adalah nilai dari sama dengan 0,2, kemudian medium sama dengan nilai sama dengan 0,5 dan besar 0,08. Karena tadi nilainya adalah 0,08, maka lebih kecil, masuk dalam kategori kecil, sehingga besarannya hasilnya ada perbedaan yang tidak terlalu besar berdasarkan hasil belajar. Perhitungan efek size pada hasil belajar, maksud saya kesimpulannya adalah ada perbedaan tidak besar berdasarkan hasil penghitungan efek size pada hasil belajar siswa di kelas 10 IPS pada mata pelajaran geografi yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berbasis game. Nah, ini adalah kesimpulan akhir untuk menjawab dari pertanyaan rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa di kelas 10 IPS pada mata pelajaran geografi yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berbasis game? Ya, ada perbedaan tetapi tidak besar.
Baiklah, demikian yang bisa saya bagi informasi tentang tutorial ketika melakukan uji independent test menggunakan SPSS. Terima kasih.